to party! I didn't do that. Halo penghuni planet bumi dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga baik-baik saja. Ya, jumpa lagi dengan saya si Joni yang kali ini akan merangkum sebuah film animasi berjudul Hotel Transylvania. Dan para pengisi suara dalam film ini merupakan artis papan atas Hollywood, diantaranya Selena Gomez, Adam Sandler, David Spade, Kevin James, dan masih banyak lagi. Film ini mengisahkan tentang sesosok vampir yang sangat membenci umat manusia. Dan untuk bisa menikmati hidupnya, ia pun membuat hotel khusus para monster di tengah hutan yang hampir mustahil bisa dijamah umat manusia. Namun suatu ketika hal yang paling ia takuti pun terjadi, di mana anak semata wayangnya jatuh cinta pada sosok manusia yang tanpa sengaja datang ke hotelnya. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, saya ingatkan kembali bahwa konten ini full spoiler. Jika kalian suka, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Ya, tanpa banyak cincang keling lagi, siapkan posisi jauhi keramaian, hindari godaan setan, dan kisah pun dimulai. Film diawali memperlihatkan sebuah kastil yang dihuni oleh vampir bernama Dracula. Kita sebut saja Dee dan putri semata wayangnya yang bernama Mavis. Dee nampak begitu menyayangi Mavis, di mana ia selalu meluangkan waktu bermain, membacakan dongeng, dan melatihnya berbagai kekuatan vampir. Untuk melindungi Mavis dan kelangsungan para monster dari gangguan manusia, Dee memerintahkan asistennya yang seorang zombie untuk mendesain sebuah hotel di tengah hutan Transylvania yang tak mungkin bisa dijamah umat manusia. Welcome to Hotel Transylvania. Singkat waktu, Hotel Transylvania pun resmi dibuka. Berkat desain dan tingkat keamanan yang tinggi, hotel itu pun ramai dikunjungi tamu dari berbagai kalangan monster di dunia. Dalam waktu dekat, Mavis akan berulang tahun yang ke-118. Untuk itu, Dee berencana membuat sebuah pesta mewah dan mengundang sahabat lamanya yaitu Murray, Frankie, Griffin, dan Blobby. Housekeeping! Dad, you said that when I turned 118, I could go out into the world. Sewaktu kecil, Dee pernah berjanji akan mengizinkan Mavis melihat umat manusia saat usianya mendekati 118 tahun. Untuk itu, Mavis pun menagih janjinya, dan ia sangat ingin mengunjungi Hawaii yang merupakan tempat Dee dan istrinya Martha bertemu pertama kali. Holy rabies! Holy rabies! Tanpa diduga, Dee mengabulkan keinginan Mavis. Namun dengan catatan, Mavis hanya bisa pergi ke desa yang telah ia tentukan. Dan sebelum pergi, Dee mengingatkan Mavis untuk berhati-hati karena umat manusia itu sangat kejam dan berbahaya. Akhirnya Mavis pun setuju. Kemudian ia merubah wujudnya menjadi kelelawar dan terbang menuju desa. Namun tanpa diduga, diam-diam Dee mengikutinya dari belakang. Setibanya di desa, Mavis tak melihat adanya aktivitas umat manusia. Hingga tiba-tiba muncullah sekelompok manusia yang membawa obor dengan berbagai senjata untuk menyerang Mavis. Nyatanya hal ini sudah direncanakan Dee sebelumnya, di mana sekelompok manusia itu adalah zombie sekaligus anak buahnya Dee. Namun karena Mavis tak mengetahuinya, akhirnya ia pun pergi dengan penuh kekecewaan. Alright everybody, get back to work now. Why are you sneaking around? Shh, quiet. Setiba di kediamannya, Dee pun mencoba menghibur Mavis yang sedang sedih dan berjanji bahwa kali ini ia akan menyiapkan pesta ulang tahun yang sangat spesial. Namun saat akan mempersiapkan pestanya, Dee dikejutkan dengan kedatangan sesosok manusia yang bernama Johnny. Just me. I like to hit it alone. Dee yang nampak panik bergegas membawa Johnny keluar. Namun karena di luar banyak monster yang berdatangan, Dee pun terpaksa kembali dan menyekap Johnny di dalam gudang. No human has ever entered this castle. I love your Dracula voice. It's so good. Johnny tak takut sedikit pun pada Dee karena ia menyangka Dee dan semua monster di sana adalah manusia yang sedang mengikuti pesta kostum. Di tengah kebingungan, Dee mempunyai ide untuk mendandani Johnny layaknya Frankenstein.
Lalu dengan perlahan ia membawa Johnny menuju pintu keluar. Namun tiba-tiba mereka dihadang oleh koki bernama Quasimodo yang meminta Dee untuk mencicipi hidangannya. Keadaan pun semakin kacau saat Johnny mengetahui bahwa semua tamu di sana adalah monster. Yang kemudian Johnny pun sangat panik dan terjadilah kegaduhan. Melihat tatapan cinta di mata Johnny dan Mavis, Dee pun dengan cepat memisahkan keduanya dan membawa Johnny ke suatu ruangan. Di sana, Johnny sangat ketakutan karena ia menyangka Dee akan menghisap darahnya. Namun Dee menjelaskan bahwa itu hanyalah tradisi kuno, ditambah darah manusia mengandung banyak lemak, vicin, masako, dan sebagainya. Okay, hop on my back. We're leaving. Would it disappear? Hi. Maybe. What? Saat Dee membawa Johnny pergi, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan Mavis, yang kemudian Dee pun terpaksa berbohong dengan mengatakan bahwa Johnny merupakan sepupunya Frankie yang akan membantu merancang pesta ulang tahunnya Mavis. Maybe if you're not planning later, we can hang out. Sounds good. Yes. Setelah Mavis pergi, Dee berniat membawa Johnny keluar lewat pintu bawah tanah. Namun sialnya, ia lupa dengan pintu keluar di sana, yang malah membawa keduanya kembali ke lobi. I need some silence right now. Third time's up. Rat. Melihat sahabatnya di lobi, Dee pun meminta Johnny bersembunyi. Lalu, tak lama kemudian Mavis datang dan keduanya pun berbincang banyak hal. Namun di tengah perbincangan, Johnny dibuat takut oleh laba-laba yang tiba-tiba menyapanya. Setelah itu, Dee mulai memperkenalkan Johnny kepada sahabatnya, sambil berkata bahwa Johnny adalah perancang pesta sekaligus pemain band yang handal. Hingga kemudian, Seems like only yesterday. Whoa, hold on, guys. 2, 3, 4. Vampire girl with the bang and bang. penampilan Johnny memukau Mavis dan semua monster yang ada di sana. Bahkan, ia mengubah ritual pesta monster yang biasanya membosankan menjadi lebih modern dan sangat mengasihkan. Alhasil Johnny pun mendapat begitu banyak pujian. Melihat Johnny yang semakin akrab dengan Mavis dan yang lainnya, membuat Dee takut identitas Johnny sebagai manusia terungkap. Untuk itu ia pun membawa Johnny pergi dan mencoba menghapus ingatannya. Namun hal itu sia-sia karena nyatanya Johnny sedang menggunakan soft That lens. is the most disgusting thing. You are to stay away and never tell humans about this place. Be gone. Saat Johnny akan pergi, lagi-lagi Mavis datang yang malah mengajaknya naik ke atap kastil. Dan di sana, keduanya saling berbincang dengan romantis sambil memandangi sunrise. Di sisi lain, dia yang merasa lega dengan kepergian Johnny menjalani sauna ditemani keempat sahabatnya. Namun tiba-tiba, Johnny jatuh tepat di pelukannya. I can't believe you stuck around, man. Dia yang sangat kesal menghukum Johnny untuk menyusun meja di aula. Namun karena Johnny sangat lambat, akhirnya Dee pun terpaksa menyusun meja dengan kekuatannya. Melihat hal itu, Johnny malah bermain dengan salah satu meja, disusul dengan Dee yang mengejarnya dari belakang. Dan di sana, kita bisa melihat Dee yang begitu bahagia dan mulai menyukai Johnny. Mele, who catches a human and says, I was a human! Setelah itu Johnny tiba-tiba menghilang. Yang nyatanya, ia diculik oleh Quasimodo yang telah mengetahui identitas Johnny yang sesungguhnya. Dengan cepat Dee pun melacak keberadaan Quasimodo. Namun di tengah usahanya, ia bertemu Mavis yang juga sedang mencari Johnny. Alhasil Dee pun menyerahkan hal itu pada semua pasukannya. Sir, he made it into the kitchen. What? What do I pay you for? Dikarenakan pasukannya gagal, Dee pun turun tangan dan berhasil menyelamatkan Johnny yang hendak dijadikan daging panggang oleh Quasimodo. Kemudian, Dee mengingatkan Quasimodo bahwa Johnny bukanlah manusia seperti yang ia duga.
Namun Quasimodo yang tak percaya meminta pembuktian dengan menyuruh Johnny untuk menakuti Esme, tikus kesayangannya. Let them scare Esmeralda. Setelah itu Dee membawa Johnny ke suatu ruangan. Di sana ia menunjukkan lukisan istrinya Martha sambil menceritakan kisah masa lalunya. Jadi dahulu kala kehidupan Dee, Martha, dan Mavis dipenuhi dengan cinta dan kebahagiaan. Namun saat penduduk desa mengetahui bahwa Dee adalah vampir, mereka pun menyerang dengan membabi buta. Dan naasnya Martha tewas dalam insiden tersebut. Kenangan kelam itulah yang membuat Dee sampai saat ini sangat membenci umat manusia. I built this place for my love, but now Mavis has feelings for you. Dee mengakui bahwa Johnny adalah orang yang baik. Walau begitu, ia tak bisa membiarkan Mavis dan Johnny saling mencintai. Sehingga Dee pun memohon agar Johnny meninggalkan Mavis setelah pesta ulang tahunnya selesai. Sebelum pesta dimulai, semua undangan pun bersiap, termasuk Dee yang menyisipkan sebuah kado berupa buku kenangan masa lalu. Yang kemudian pesta pun dibuka dengan penampilan keempat sahabatnya Dee. Dan di sana, Mavis dibuat terpukau dengan dekorasi buatan Johnny. Saking meriahnya pesta itu, Dee dan semua tamu undangan pun bergoyang dengan edannya. Hingga tiba-tiba, Dee dibuat kesal saat melihat Mavis yang sedang mencium Johnny. Mavis yang merasa dewasa meminta sang ayah untuk tak menghalangi hubungannya dengan Johnny. Saat itulah akhirnya Dee mengungkapkan semua kebohongannya. Village doesn't really exist. I built the town. Suasana pun semakin menegangkan saat Quasimodo tiba-tiba muncul dan memberitahukan identitas Johnny yang merupakan sesosok manusia. Seketika semua tamu undangan pun lari ketakutan, namun tidak dengan Mavis yang malah makin mencintai Johnny. Johnny yang tak tega dengan Dee terpaksa menolak Mavis sambil menghinanya. Lalu ia pun pergi dan membuat Mavis begitu sedih. Setelah kejadian itu, semua tamu pun kecewa dan bersiap meninggalkan hotel. Sedangkan Dee menghampiri Mavis yang sedang duduk termenung di atap kastil. Di sana Dee menasihati Mavis untuk melupakan Johnny dan mencari kekasih dari kalangan monster. Namun Mavis hanya bisa diam sambil menyerahkan buku yang berisi pesan dari Martha. Keesokan pagi, Dee menuju lobi dan meminta maaf kepada semua tamu, sambil menjelaskan bahwa selama ini ia telah salah menilai umat manusia. Salah satunya si Johnny yang merupakan pria baik sekaligus cinta sejatinya Mavis. Sehingga ia meminta bantuan keempat sahabatnya untuk menemukan Johnny kembali. You only sing once in your life. Dengan menaiki mobil, Dee dan sahabatnya pun bergegas mencari Johnny. Saat menemukan baju Johnny yang terjatuh, Dee langsung meminta Wayne untuk melacaknya. Namun karena sedang pilek, Wayne pun menyerahkan hal itu pada anak-anaknya yang sangat berdegong. Alhasil bukannya mengendus baju si Johnny, mereka malah mengendus boolnya si Wayne. Hingga kemudian Wayne pun kesal dan memanggil anak kesayangannya Winnie. 497, 8 a.m. It's in 15 minutes. Setelah mengetahui hal itu, Dee dan keempat sahabatnya pun bergegas ke bandara untuk menyusul Johnny. Namun di tengah jalan, mereka dihadang oleh sekumpulan domba yang kemudian Wayne pun melakukan aksinya. I got this one. Beberapa saat kemudian mereka kembali menemukan kendala di mana jalan mereka terhalang oleh sekumpulan manusia yang sedang mengadakan festival monster. Sehingga Johnny dan keempat sahabatnya pun terpaksa berjalan kaki. Untuk bisa mengosongkan tempat itu, Murray pun mempunyai ide, yaitu meminta Frankie untuk menakuti para manusia. Nyatanya para manusia tak takut sedikit pun. Bahkan mereka mengungkapkan kekagumannya pada bangsa monster. Mendengar hal itu, Frankie pun langsung menjelaskan tujuan mereka saat ini.
dan seketika para manusia berkostum vampir membukakan jalan sambil membentangkan jubahnya dengan tujuan agar Dee terlindung dari sengatan matahari. Dee pun melesat cepat menuju bandara dan di sana ia melihat pesawat yang Johnny tumpangi sudah lepas landas. Dengan cepat, ia pun merubah wujudnya dan terbang mengejar pesawat itu. Dengan susah payah, Dee pun berhasil sampai di badan pesawat dan mencoba berkomunikasi dengan Johnny. Namun karena keduanya tak bisa mendengar satu sama lain, Dee pun memutuskan untuk menghipnotis sang pilot dan menjelaskan maksud kedatangannya. Setelah itu Dee pun kembali ke hotel dengan tubuhnya yang sudah setengah gosong. Lalu ia memberikan Mavis kado ulang tahun berupa tas ransel beserta Johnny yang berada di baliknya. Setelah mengungkapkan perasaannya masing-masing, Mavis dan Johnny pun saling berciuman di pesta ulang tahun yang mereka buat kembali. Hingga kemudian film pun selesai. By the way, film Hotel Transylvania ini memiliki 3 sequel lainnya, dan insya Allah saya akan merangkum Hotel Transylvania 2 dalam konten yang selanjutnya. Ya, saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Saya Joni pamit undur diri dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.